بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia, satu peradaban, satu umat, jika mereka tidak mengenal sejarah masa lalu, akan mengalami kemundurannya. Jika mereka tidak mengenal tokoh-tokoh dari umat Islam ini, maka manusia akan menghadapi kehancurannya. Jadi sangat penting sekali bagi setiap muslim untuk mengenal nabinya, Nabi Muhammad SAW, mengenal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka telah berjasa besar untuk kita semua. Sampainya Islam ke negeri kita ini, Allah jadikan kita sebagai muslim, tentu tidak lepas dari jasa Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita prihatin kalau diri kita sendiri dan dari keluarga kita tidak mengenal biografi Khulafaur Rasyidin, bahkan lebih mengenal para selebritis, pemain sepak bola, penyanyi. Kita hafal nama-nama mereka dan hal-hal lainnya dari diri mereka. Tapi tentang sejarah Khulafaur Rasyidin banyak yang belum tahu. Alhamdulillah, untuk sejarah hidup Nabi SAW banyak di antara kaum muslimin yang mempelajari. Tapi perlu terus kita untuk menggalinya lebih dalam lagi dan berusaha untuk menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari sejarah Nabi SAW. Pada kesempatan pagi ini, insyaallah kita akan bahas sejarah hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang paling utama, sahabat Nabi SAW yang paling dicintai oleh beliau, orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dan para nabi. Nama beliau bernama Abdullah. Nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini namanya adalah Abdullah, dari suku At-Taimi, dari suku At-Taimi dari Quraisy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW di kakek yang ke-6, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Jadi masih ada kekerabatan dengan Nabi SAW. Walaupun dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Ada keutamaan-keutamaan bagaimana kita harus menghormati, memuliakan keluarga Nabi SAW. Betul.
menilai seseorang, kualitas seseorang itu di sisi Allah dari takwanya, dari iman dan amal solehnya. Kemudian Abu Bakar ini diberi gelar dengan nama As-Siddiq, orang yang membenarkan. Di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan tentang nama Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq dalam satu pidatonya. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan walladzi jaa'a bis-sidqi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang datang membawa kebenaran, wa saddaqa bihi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Ini menunjukkan juga kecintaan Imam Ali radhiyallahu anhu kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan adanya persahabatan dan kasih sayang di antara para sahabat dengan ahlul bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika Isra Mi'raj, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga langsung membenarkan berita yang beliau dengar sebelumnya dari orang Quraisy bahwasanya Nabi SAW dan satu malam pergi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ketujuh. Abu Bakar membenarkan informasi tersebut. Kalau itu benar dari Nabi SAW, maka saya percaya. Lebih dari itu pun saya percaya. Sehingga kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat tinggi. Nabi SAW sangat mencintai beliau, karena beliau ini adalah orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki yang dewasa, sehingga diberi nama panggilan Abu Bakar. Abu Bakar bukan artinya ayah dari anak beliau yang bernama Bakar, bukan. Tapi Bakar di sini artinya pelopor. Pelopor. Jadi Abu Bakar artinya bapak pelopor, bapak perintis. Karena ketika manusia banyak mendustakan Rasulullah SAW, mengingkari, justru Abu Bakar As-Siddiqlah orang yang mempelopori masuk Islam dan mendakwahkan Islam bersama Nabi SAW. Kalau dari kaum wanita, istri beliau Khadijah, istri Nabi SAW, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dari anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu usianya 8 atau 10 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika masuk Islam usianya 38 tahun. Ada selisih 2 tahun dari Nabi SAW, lebih muda dari Nabi SAW 2 tahun. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berselisihnya dengan Nabi SAW lebih muda 13 tahun. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW ada selisih 30 tahun. Dari hal ini saya bacakan di sini adanya keutamaan Abu Bakar di halaman 33. Halaman 33, Nabi SAW bersabda, setiap orang yang memiliki jasa baik kepada kami, pasti kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Setiap orang yang mempunyai jasa baik kepada kami, pasti kami membalasnya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar memiliki jasa mulia, Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Jasa berupa harta
yang aku rasakan manfaatnya dari seseorang tidak ada tandingannya dengan jasa berupa harta yang aku rasakan dari harta Abu Bakar. Jadi tidak ada seorang sahabat pun yang jasanya dalam mendermakan hartanya untuk perjuangan Islam lebih daripada jasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau seandainya aku boleh mengangkat seseorang khalil, kekasih, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Sesungguhnya sahabat kalian ini yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Atau Rasulullah SAW adalah sebagai Khalilullah, sehingga tidak dikatakan Abu Bakar sebagai khalilnya Rasulullah SAW, tapi sebagai sahabat. Persaudaraan dan percintaannya sangat kuat. Bahkan Rasulullah SAW juga menjadi menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menikahi putri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan setiap hari selalu bersama Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di Mekah. Rasulullah SAW setiap hari menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu di rumah Abu Bakar untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, dan untuk merencanakan program-program dakwah dari awal. Sehingga Rasulullah SAW sangat cinta sekali kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di halaman 106 bagian atas ada hadis dari Nabi SAW, sesungguhnya ketika aku diutus Allah kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan engkau pendusta wahai Muhammad, sementara Abu Bakar berkata engkau benar wahai Muhammad. Setelah itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Juga di halaman 227 Rasulullah SAW pernah duduk di mimbar atau berdiri di mimbar sambil berpidato mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara diberi kemewahan dunia atau memilih dengan apa yang ada di sisinya, maka hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dan menangis terseduh-seduh. Lalu berkata, ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud hamba tersebut adalah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW pidato, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah, apakah milih kemewahan dunia atau menerima apa yang diberi oleh Allah berupa ganjaran dan kenikmatan akhirat. Hamba tersebut memilih akhirat. Maka Abu Bakar faham yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memuji Abu Bakar, sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dengan harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Andaikan aku boleh mengambil seorang kekasih selain Rabbku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi ini adalah persaudaraan dalam Islam. Semua pintu yang menembus ke masjid harus ditutup, kecuali hanya pintu Abu Bakar saja yang boleh dibuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Masjid Nabawi saat itu berdempetan dengan rumah-rumah sahabat yang lain yang ada pintu langsung tembus dengan masjid. Tapi ketika Nabi di akhir hayatnya, Nabi melarang untuk menembus pintu rumah-rumah dengan masjid kecuali hanya pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja. Termasuk tentu pintu rumah Nabi SAW juga tembus ke masjid. Ini juga sebagai suatu isyarat dari Nabi SAW bahwa yang berhak untuk menjadi imam, salat dan menjadi pemimpin setelah beliau wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagai satu isyarat.
Tapi tidak ada wasiat langsung secara tertulis atau secara lisan pengganti beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak ada. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bermusyawarah. Walaupun Nabi SAW mengisyaratkan beberapa isyarat-isyarat yang menunjukkan jelas bahwa pengganti yang berhak setelah Nabi SAW untuk jadi imam kaum muslimin yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Di sini pelajaran yang bisa kita petik, bagaimana kita tidak boleh melupakan jasa seseorang, kebaikan seseorang. Kita berusaha untuk mengintrospeksi apakah kita selama ini dalam hidup melupakan jasa Rasulullah SAW, melupakan jasa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bagaimana kita berterima kasih atas kebaikan mereka dengan selalu mendoakan kebaikan, dengan meneladani kebaikan mereka, dan juga membela mereka dan meneruskan perjuangan mereka. Itu sebagai salah satu bentuk kesetiaan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Apakah kita setia kepada orang tua kita, benar-benar telah membalas kebaikan ayah dan ibu kita? Itu juga satu pertanyaan. Apakah karena mereka sudah sepuh, kita sudah merasa lebih kuat baik secara fisik ataupun finansial, kemudian kita berani-beraninya berkata keras, memarahi, membentak orang tua kita? Ini juga satu bentuk kedurhakaan. Apakah kita sebagai istri benar-benar setia kepada suami kita, melihat kebaikan-kebaikannya yang banyak dan berusaha menutup aib kekurangan suami dan memperbaikinya dan mendoakan kebaikan untuk suami? Bagi para istri, termasuk juga suami, apakah mereka setia kepada istri dengan tidak melakukan selingkuh-selingkuh, baik hubungan-hubungan yang tidak dibenarkan dalam syariat? Ini juga introspeksi bagi para suami termasuk saya. Apakah kita setia terhadap guru kita, terhadap teman kita, dan seterusnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh kita sendiri. Ada satu praktek yang salah juga dalam kehidupan. Kita sering menilai diri kita sendiri dengan realita kita dan menilai orang lain dengan cita-cita kita. Jadi kalau menilai orang lain atau kelompok lain dengan cita-cita kita, dengan sesuatu yang ideal, orang tidak boleh salah. Ketika ada salah sedikit saja sudah di blacklist oleh kita. Tidak ada kebaikannya sama sekali, misalnya. Tapi apabila diri kita sendiri, guru kita sendiri, kelompok kita sendiri, majelis taklim kita sendiri, kita menilainya dengan realita kita. Ketika ada kekurangan, kesalahan, maklum saja, manusia tidak ada yang sempurna. Kita sedang berproses. Orang ada kebaikannya dan ada juga kekurangannya dan seterusnya. Berusaha untuk memaklumi, tapi untuk orang lain tidak ada maklum. Kemudian dalam bab yang kedua dalam buku ini, bab yang kedua tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Kepribadian Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, beliau adalah pribadi yang sangat mulia sekali, dihormati oleh masyarakat Quraisy saat itu. Beliau orang yang berakhlak baik, berhati mulia, suka menolong orang lain. Bahkan beliau diberi tugas oleh kaum Quraisy untuk menjadi koordinator masalah hutang piutang dan denda yang terjadi di masyarakat saat itu. Apabila ada orang yang punya hutang pada orang lain dan lain sebagainya,
yang mengawasinya adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau ada orang yang membunuh orang lain dan punya kewajiban untuk membayar denda diat, maka Abu Bakar yang mengawasinya. Kalau ternyata orang itu tidak punya uang untuk membayar denda kepada keluarga si mayit yang dibunuhnya, maka Abu Bakar yang mengatur, mencarikan dana, baik dari orang lain dan lain sebagainya. Dan termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu sering mengeluarkan dari kantungnya sendiri untuk membayarkan hutang orang lain atau denda yang orang lain harus bayarkan. Beliau seorang pedagang, tapi hatinya mulia. Beliau sejak masa jahiliyah tidak pernah minum khamr sedikit pun, tidak pernah menyembah berhala sedikit pun. Bahkan beliau juga selalu bergaul dengan orang-orang yang berjiwa hanif, seperti Zaid bin Amr, kemudian Waraqah bin Naufal, Qus bin Sa'idah. Mereka orang-orang yang bertauhid. Abu Bakar pilih dalam hal bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang lebih tua usianya dari beliau. Ini penting bagi kita pelajaran bahwa kita dalam hal memilih sahabat harus memilih sahabat dari orang-orang yang saleh. Bagi akhwat yang salehah, orang yang orientasinya akhirat, orang yang lebih mencintai Allah, Rasulnya dan perjuangan Islam daripada yang lain. Ini penting dalam memilih sahabat. Jangan memilih orang yang materialistis, yang orientasinya dunia, kita akan terpengaruh. Jangan bersahabat dengan orang yang berhati kotor, yang suka mencela, suka menjelek-jelekan orang lain, kita nanti terpengaruh. Jangan bergaul dengan orang yang sombong, nanti kita terpengaruh menjadi sombong, dan seterusnya. Ini dalam masalah pergaulan penting sekali. Dan kita ambil hikmahnya dari kejadian ini, bahwa penting bagi kita ini untuk bergaul dan bermasyarakat. Jangan menyendiri dan kurang bergaul. Beda orang yang suka bergaul dengan orang yang tidak bergaul. Umumnya orang yang suka bergaul itu lebih rendah hati, sedangkan orang yang kurang bergaul rentan untuk menjadi orang sombong. Orang yang suka bergaul, dia memiliki empati, hatinya lebih lembut, mengetahui perasaan orang lain, selalu menjaga perasaan orang lain. Orang yang kurang bergaul rentan untuk kurang empati, sehingga tidak menjaga perasaan orang lain, dengan lisannya, ucapannya menyakiti orang lain, karena dia tidak banyak tahu, tidak punya pengalaman. Maka di sini penting kita bergaul dengan orang-orang yang saleh salehah, bergaul dengan orang yang lebih tua usianya dari kita, yang baik, yang bijaksana, sehingga membimbing kita. Ada satu contoh kecil, dua kakak beradik yang sekolah di SMA. Kakaknya pandai di kelas, ranking. Adiknya biasa-biasa saja. Kakaknya yang ranking ini kurang bergaul, sedangkan adiknya yang biasa-biasa saja pandai bergaul. Keduanya ada kegiatan pramuka, camping, dibawain bekal oleh ibunya, makanan, kue-kue disiapkan. Masing-masing anak diberi bekal yang cukup banyak. Yang satu kakaknya setelah pulang camping dibawa lagi pulang bekalnya yang sisa, masih banyak, yang dimakan sedikit. Alasannya di kemah juga kita makan dari makanan yang kita masak sendiri. Setelah 2 hari pulang ke rumah, sisa makanan kue-kue yang dimasak oleh ibu tadi dibawa pulang, masih sisa banyak. Kira-kira basi atau tidak? Ya basi makanannya, nggak bisa dimakan. Si ibu ini bingung, ini anak pandai tapi kok sikapnya dia tidak paham. Orang yang kurang bergaul relatif rentan untuk bersikap egois.
Adapun adiknya yang biasa-biasa saja, kurang pandai, tapi pandai bergaul, makanya di sini kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan IQ saja, tapi kecerdasan itu banyak. Adiknya justru cerdas. Dia pulang tidak bawa sisa sedikit pun makanan yang dimasak oleh ibunya. Si ibu tanya, kemana itu makanan? Apa kamu makan semua? Ya enggak mungkin Bu, saya makan semua katanya, terlalu banyak. Tapi saya bagi-bagikan untuk teman-teman saya yang lain. Kan eman, sayang kalau sampai mubazir Bu, nanti dibuang. Nah, ini diantara contoh kecil saja dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak yang pandai bergaul, dia mengerti bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berbuat. Bab yang ketiga menceritakan ketika cahaya Islam datang, menceritakan kisah Islam Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an dari awal mula di masa jahiliyah, dia sudah tidak suka dengan kesyirikan, kerusakan yang ada di masyarakat. Dia mencari-cari jalan kebenaran. Makanya ketika mendengar Nabi Muhammad SAW ini menjadi Rasul, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu kenal dengan Nabi Muhammad SAW sejak masa remajanya, sudah kenal sebagai sahabatnya, sehingga beliau datang langsung menemui Rasul SAW dan menanyakan kebenaran informasi. Nabi SAW menjelaskan, benar aku diutus oleh Allah untuk mengajak manusia kepada ibadah pada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Abu Bakar spontan langsung masuk Islam. Makanya Rasulullah SAW katakan pada para sahabat, tidak ada seorang pun yang aku tawarkan kepada Islam kecuali mereka ragu untuk menerimanya. Hanya Abu Bakar saja yang tidak ada keraguan sedikit pun ketika saya tawarkan Islam. Ini kehebatan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, keutamaannya. Dan setelah masuk Islam, tidak menjadikan Islam untuk dirinya sendiri saja, tapi dia terus semangat berdakwah. Sampai-sampai 30 orang masuk Islam di Mekah lewat beliau. Di antara orang-orang Islam yang masuk Islam lewat beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Talhah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Ini termasuk orang-orang yang dijamin, 10 orang yang dijamin masuk jannah selain dari 4 khulafaur rasyidin ini. Itu lewat Abu Bakar radhiyallahu an. Utsman bin Maz'un, Arqam bin Abil Arqam, dan sahabat-sahabat lainnya banyak yang masuk Islam lewat Abu Bakar radhiyallahu an. Kita pernah baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat. Surat Fussilat, kalau di buku ini di halaman 34 dicantumkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat 33. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada agama Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Sekitar 50 tahun yang lalu di Perancis ada seorang yang sudah sepuh, berkebangsaan Perancis asal Turkiya, seorang muslim. Dia punya warung, dia berdagang di kota Paris. Di antara pelanggannya adalah dari keluarga Yahudi, sedangkan orang Turki ini muslim. Ada seorang anak kecil usia SD sering disuruh oleh ibunya dosen,
memiliki gelar master, menyuruh anaknya untuk belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap belanja selesai, anak ini selalu mencuri coklat dari warung tersebut. Mengambil coklat, mencuri coklat. Pemilik warung itu tahu, melihat, tapi dia diam saja. Dia pikir masih anak-anak, biarkan saja. Apalagi juga mungkin belinya banyak, masih juga untung banyak misalnya. Sering berkelanjutan, setiap anak ini belanja, selalu terakhirnya mencuri coklat. Suatu hari anak ini lupa mencuri coklat, belanja terus tiba-tiba pergi, dipanggil oleh si kakek ini coklatnya kamu lupa ambil. Kaget juga si anak, loh jadi kakek tahu kalau saya suka mencuri coklat selama ini? Ya saya tahu. Langsung mukanya merah, ketakutan si anak ini. Tolong kakek jangan lapor ke polisi ya, tolong jangan lapor ke ayah sama ibu saya, nanti saya bisa dimarah. Si kakek mengatakan, saya tidak akan lapor ke polisi dan tidak akan lapor ke ayah ibumu. Tapi janji, syaratnya kamu harus berjanji. Janji apa? Syaratnya adalah kamu tidak boleh mencuri lagi, baik di warung saya ataupun dimanapun, kepada siapapun. Akhirnya anak itu mengatakan, saya terima syaratnya dan saya berjanji. Sejak itu si anak ini bersahabat dengan kakek tadi. Sampai SMP, usia SMP, kalau ada masalah problem di sekolah, dia datang curhat kepada kakek tadi. Lalu kakek tadi mengeluarkan kotak, isinya kitab, yaitu Al-Quran, cuman anak itu tidak tahu. Langsung diberinya mushaf tadi, tolong kamu buka halaman Quran ini. Dibukanya oleh anak tadi, sembarang dibukanya. Lalu baru dibaca oleh kakek dan diterjemahkan dan dijelaskan maknanya. Subhanallah, problem yang dihadapi anak itu terselesaikan, terdapat jawabannya dalam 2 lembar, 2 halaman Al-Quran ini ada jawabannya semua. Nanti ketika punya masalah lagi, silahkan buka lagi. Asal saja sembarang. Langsung setelah itu dibaca dan diterjemahkan dan dijelaskan oleh si kakek maknanya. Semua terdapat jawabannya, terselesaikan problemnya. Sampai kagum anak ini, kitab apa ini bisa menyelesaikan semua problem saya. Sampai si kakek sakit, masuk rumah sakit dan meninggal dunia. Anak remaja ini sudah SMA, sedih sekali kehilangan gurunya. Maka dia datang untuk takziah ke keluarganya, keluarga kakek. Langsung anak-anaknya mengatakan, ada wasiat dari ayah kami untuk Anda. Nama anak ini Jad, untuk Anda. Diberikannya wasiat itu berupa kotak. Ternyata isi kotak tadi mushaf Al-Quran. Dia tidak paham anak ini. Ini bahasa apa ini? Bahasa Arab. Akhirnya anak ini menemui temannya dari berkebangsaan Tunis, dari Tunis, menanyakan, langsung dijelaskan oleh temannya bahwa ini adalah mushaf Al-Quran, kitab suci umat Islam. Langsung dia pelajari Al-Quran, dia cari Quran dengan terjemahan bahasa Perancis, sampai akhirnya dia masuk Islam. Dalam kotak si kakek tadi ada surat tentang firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Langsung si anak ini bersemangat untuk menjadi dai. Dia berdakwah di Afrika. Selama bertahun-tahun 6 juta orang di Afrika masuk Islam lewat dakwah beliau. Kisah ini disampaikan, diceritakan oleh Syekh Dr. Nabil Al-Awadhi dalam ceramahnya. Bahkan setelah Jad meninggal dunia, setahun berikutnya si ibu baru masuk Islam. Sebelumnya tadinya si ibu menentang, tapi Allah beri hidayah. Ini sekedar contoh betapa semangatnya
orang yang sudah mendapatkan hidayah untuk menyampaikan hidayah itu kepada manusia. Waj'alna hudatam muhtadin. Di antara doa Nabi SAW, jadikanlah kami ya Allah sebagai orang yang mendapatkan hidayah, dan jadikan kami sebagai orang menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayahmu ya Allah. Sekitar 2 bulan yang lalu saya berjumpa di Madinah ketika berkunjung ke rumah Ustadz Abdullah Bane'mah. Diperkenalkan dengan seorang anak muda berkebangsaan Mesir usia 24 tahun. Sudah berhasil mengislamkan 1.500 orang non-muslim. Dan murid-muridnya yang sudah masuk Islam pun sudah berhasil juga dengan izin Allah mengislamkan ratusan orang lagi setiap muridnya tadi. Ketika saya tanya pengalamannya, dia katakan pengalaman saya mengislamkan orang lain sejak usia 15 tahun, sejak kelas 3 SMP. Saya berpikir kalau kita melihat orang lain tenggelam di laut, nggak bisa berenang, dan saya pandai berenang, saya akan nolong dia, menyelamatkan dari kematian. Kalau saya lihat ada kebakaran, orang butuh bantuan, saya akan tolong orang yang sedang mendapatkan musibah. Musibah apapun, kebanjiran, adanya asap dan lain sebagainya, kita akan menolong orang di dunia dari musibah-musibah di dunia ini. Bagaimana Anda bayangkan kalau kita yakin nasib orang tersebut jika meninggal akan masuk neraka selama-lamanya, mengapa tidak kita tolong dia supaya bisa masuk surga? Itu semangat dia yang mendasari untuk mendakwahkan tentang Islam. Padahal dia belum banyak mengerti saat itu. Mendakwahkan kepada orang-orang Filipina. Padahal orang Filipina nggak ngerti bahasa Arab. Dia sendiri tidak pandai bahasa Inggris. Tapi subhanallah, sebab keikhlasannya menjadikan dengan bahasa yang sederhana yang dia tidak banyak tahu dan ilmu yang sedikit terbatas tadi, menjadikan orang tersentuh dan mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hakikatnya hidayah itu dari Allah. Bukan karena kita, tapi kita hanya sebab saja, perantara. Tapi sudah sejauh mana ikhtiar kita untuk menjadikan orang lain mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Ya. Ini juga suatu pelajaran yang perlu untuk kita renungkan dan kita amalkan. Bab yang keempat berjudul Api Cinta. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat masih berjumlah sedikit, masih 38 orang yang masuk Islam. Dakwahnya pun sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kaum muslimin mendapatkan siksaan, permusuhan yang besar dari masyarakat saat itu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berdakwah secara terang-terangan. Saya ingin mendakwakan Islam di Masjidil Haram, ingin pidato. Nabi SAW mengatakan jangan sekarang, kita jumlahnya masih sedikit. Abu Bakar radhiyallahu anhu berusaha meyakinkan Nabi SAW bahwa saatnya tepat sekarang ini. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpidato di Masjidil Haram. Setelah belum selesai, masih baru pidato, langsung diserbu dan diserang oleh kaum musyrikin. Beliau dan sahabat-sahabat beliau yang ada di Masjidil Haram. Saat itu Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang lainnya ada di dalam Masjidil Haram. Ketika diserang, Abu Bakar yang paling parah lukanya. Beliau dipukul, mukanya diinjak-injak, sampai berdarah, bersimbah darah, sampai dalam buku-buku sejarah dikatakan bahwa hidungnya itu rata dengan wajahnya.
Bahkan beliau pun pingsan dalam keadaan koma, digotong ke rumahnya oleh kerabat beliau. Bahkan kerabat beliau yang masih musyrik pun kembali lagi ke Masjidil Haram dan mengatakan, mengancam kalau sampai Abu Bakar meninggal dunia, kami akan menuntut balas darahnya, kami akan bunuh pula siapa yang membunuh dia. Walaupun yang berbicaranya musyrik juga, tapi ada solidaritas kesukuan yang kuat. Abu Bakar pingsan, koma. Tentu ibunya sedih, karena ini Abu Bakar anak laki-laki satu-satunya. Sebelumnya lahir anak laki-laki meninggal dunia, lahir anak laki-laki meninggal. Ayahnya juga sedih. Sampai ketika Abu Bakar siuman sadar, yang pertama kali ucapan yang diucapkan oleh beliau bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau selamat atau bagaimana? Abu Bakar mengkhawatirkan karena saat di Masjidil Haram Nabi SAW ada di situ pula saat penyerangan. Beliau khawatir kalau Nabi SAW terluka. Tentu ayah Abu Bakar dan kerabatnya marah. Kok baru sadar, bukan nanya ngobrol dengan mereka dan lain sebagainya, yang ditanya, yang jadi pikiran bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa besarnya cinta Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka meninggalkan Abu Bakar. Hanya ibunya saja yang menemani Abu Bakar. Ibunya sangat mencintai Abu Bakar, menemani. Abu Bakar tanya lagi, wahai ibu, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ibunya mengatakan, saya tidak tahu tentang keadaan sahabatmu itu, nak. Tolong ibu tanyakan. Ibu tanyakan ke Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab adik Umar bin Khattab yang sudah masuk Islam. Tolong tanyakan ke dia bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Karena ibu ini sayang kepada anaknya, dia penuhi keinginan anaknya tadi. Dia pergi si ibu ini menemui Fatimah binti Khattab dan menanyakan keadaan Rasulullah SAW. Karena ibu Abu Bakar belum masuk Islam, Fatimah binti Khattab tidak mau menyampaikan rahasia kaum muslimin. Dia khawatir kalau ini nanti membahayakan. Jadi dia katakan, saya akan temui Abu Bakar langsung. Tidak menjawab kepada ibunya. Akhirnya Fatimah menemui Abu Bakar dan menjerit teriak ketika melihat Abu Bakar terluka parah. Bahkan mendoakan Fatimah semoga Allah membalas keburukan untuk orang-orang yang telah menyakiti Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tanya kepada Fatimah, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Fatimah bingung. Dia melihat kepada ibu Abu Bakar, kemudian melihat lagi ke yang lain. Abu Bakar mengatakan, jangan kamu bingung, jangan kamu khawatir. Ibu saya insya Allah aman, tidak akan melaporkan hal yang buruk. Baru dijawab oleh Fatimah, keadaan Rasulullah SAW selamat, baik, aman. Ada di mana beliau? Ada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Abu Bakar bersumpah, demi nama Allah, saya tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum saya lihat langsung wajah Rasulullah SAW. Untuk lebih meyakinkan kalau beliau ini selamat. Si ibu tidak bisa memaksakan, padahal Abu Bakar baru sadar. Perlu diberi asupan makanan, perlu diberi cairan, minuman. Tapi Abu Bakar bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sebelum melihat Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bertiga, setelah keadaan aman, baru mereka bertiga mengendap-endap untuk menemui Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Abu Bakar langsung memeluk Nabi SAW, gembira sekali melihat Nabi selamat dan sehat walafiat. Rasulullah SAW sedih melihat Abu Bakar yang terluka. Tapi Abu Bakar mengatakan, jangan khawatir ya Rasulullah, ini hanya sedikit saja. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya. Dia orang yang sangat baik sekali. Dia sangat baik kepada saya. Tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah beri hidayah kepada ibu saya agar masuk Islam.
Ya Rasulullah, tolong dakwahi, nasihati ibu saya agar dia masuk Islam. Rasulullah SAW berdoa dan Rasulullah SAW menasihati ibu Abu Bakar. Subhanallah, Allah lapangkan dada ibu Abu Bakar dan Allah lapangkan keimanan sehingga ibu Abu Bakar mengucapkan 2 kalimat syahadat saat itu juga dan masuk Islam. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini yaitu likulli mihnatin minhatun. Ini bukan hadis, bukan ayat, tapi satu hikmah. Likulli mihnatin minhatun. Mihnah artinya musibah, ujian. Minhah artinya karunia. Jadi setiap ujian pasti akan melahirkan karunia. Setiap musibah pasti akan mendatangkan karunia. Hanya saja kita banyaknya tidak tahu. Melihatnya suatu hal yang buruk, padahal itu baik bagi kita. Bukan kita mencari musibah, tidak. Tapi kalau musibah sudah datang, kita ridho dengan musibah tadi. Tidak berkeluh kesah, tidak bersangka buruk kepada Allah, bahkan bersangka baik kepada Allah. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian kita ambil hikmahnya di balik musibah itu. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik? Harian di mana Abu Bakar dipukul tadi pagi, di hari itu juga Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, masuk Islam. Tidak terima melihat kaum muslimin dizalimi. 3 hari kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dipukul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam di tahun ke-6 Hijriah, sehingga Islam menjadi lebih kuat lagi dengan keislamannya Hamzah dan Umar bin Khattab. Kalau kita renungkan bagaimana sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat mencintai Rasulullah SAW, luar biasa. Sampai tebusannya, ayah dan ibu saya siap jadi tebusanmu ya wahai Rasulullah. Itu ucapan Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya demikian. Lebih mencintai Rasulullah SAW daripada orang tuanya sendiri. Kalau kita lihat, di antara penyebabnya adalah akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Akhlak beliau yang sangat mulia ini menjadikan orang lain pun akan tertarik dan mencintai beliau, bahkan siap berkorban untuk beliau. Beliau adalah seorang pemimpin yang dicintai oleh pengikutnya, oleh umatnya. Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang mulia. Seperti ada magnet, kalau orang yang berakhlak mulia, orang yang di sekitarnya itu akan terpaut, akan simpati, akan cinta, akan menaati, dan seterusnya. Maka hendaknya kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga harus menghiasi kepribadian kita dengan akhlak yang mulia, sehingga orang lain yang di sekitar kita akan merasakan kebaikan dari kebaikan Islam. Bagi seorang istri, suaminya akan cinta kepada dia, anak-anaknya akan mencintai dengan sepenuh hati, orang tuanya, kakaknya, adiknya, keponakan, paman, dan semua yang adanya akan mencintai karena akhlak yang baik. Adapun kalau akhlak yang buruk, orang akan menjauh, akan menghindari, berjumpa saja dia tidak mau menghindar. Tapi kalau orang yang berakhlak baik, tentu dia akan dikangeni. Kalau pergi, dia akan sedih keluarganya. Kalau datang akan gembira, bukan sebaliknya. Kalau dia datang, orang akan pergi. Kalau dia pergi malah senang, dan seterusnya. Di halaman 41, di paragraf terakhir, ada ucapan Dr. Ghazi Asy-Syammari. Beliau seorang pakar di bidang rumah tangga. Beliau mengatakan kecantikan
atau ketampanan tidak terbatas pada penampilan fisik. Bahkan kecantikan atau ketampanan hati lebih langgeng dan lebih awet. Kecantikan dan ketampanan fisik dipandang mata dengan berjalannya waktu menjadi biasa. Sedangkan kecantikan dan ketampanan hati dan akhlak tidak layu sepanjang masa. Jadi harus bagi kita perhatian yang lebih adalah bagaimana merawat hati kita, bukan merawat fisik kita. Bukan berarti tidak boleh merawat fisik, itu hal yang bagus, menjaga, mensyukuri nikmat Allah. Tapi bagaimana kita merawat hati lebih penting. Bab kelima, hidup bersama Allah. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari kenabian, kondisi umat Islam tertindas, dimusuhi, disiksa dan lain sebagainya, sampai Rasulullah SAW mengizinkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah, sekarang namanya Ethiopia. Dalam kegelapan malam yang mencekam, 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita mengendap-endap meninggalkan kota Mekah menuju daerah yang bernama Syuaibah, sekitar 90 km dari Mekah, menuju daerah pantai. Sudah disiapkan perahu, 2 perahu kecil, mereka menyewa untuk mengarungi lautan hijrah ke Habasyah, mempertahankan agama, mempertahankan keimanan. Bayangkan naik perahu kecil mengarungi lautan. Ini juga beresiko untuk terhempas badai. Jadi resiko perjuangan Islam saat itu luar biasa. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah sekitar 450 km, jalan kaki di tengah terik yang panas, tidak ada AC dan lain sebagainya, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga. Suatu perjuangan yang berat sekali, tapi mereka melaksanakannya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Karena mereka lebih mencintai Allah, Rasulnya dan perjuangan daripada yang lain. Sehingga terasa ringan, musibah yang berat itu terasa ringan. Malah mereka menikmati musibah itu, terasa nikmat. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ikut waktu itu menuju Syuaibah untuk hijrah ke Habasyah. Di tengah perjalanan bertemu dengan kepala suku yang bernama Ibnu Ad-Daghinnah yang mengenal Abu Bakar. Mau kemana engkau wahai Abu Bakar? Saya mau hijrah, bumi Allah luas. Di Mekah sudah tidak memungkinkan lagi untuk ibadah dengan tenang. Lalu dilarang Abu Bakar hijrah oleh Ibnu Daghinnah, padahal dia musyrik. Orang seperti engkau ini tidak boleh meninggalkan Mekah dan tidak boleh untuk diusir dari Mekah. Engkau ini orang yang baik, suka silaturrahim, suka membantu orang yang kesusahan. Bisa dibaca di halaman 45. Karena Anda termasuk orang yang suka memberi orang tidak punya. Innaka tuksibul ma'dum wa tasilur rahim, menyambung tali silaturrahim, menanggung orang-orang yang lemah, memuliakan tamu, dan selalu menolong orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Aku siap menjadi pelindung Anda. Mari pulang lagi ke Mekah. Abu Bakar akhirnya tidak jadi hijrah ke Habasyah, kembali lagi ke Mekah. Dilindungi oleh Ibnu Daghinnah, bahwa Abu Bakar jangan ada satupun yang mengganggu dia. Dia dalam perlindungan saya. Dan akhirnya orang musyrikin memberi syarat, kami mau tidak mengganggu dia
asalkan dia sholat, baca Quran hanya dalam rumah saja, jangan keluar rumah. Karena kalau beliau sholat dan baca Quran di luar rumah, kami khawatir anak-anak dan ibu-ibu, kaum perempuan nanti akan masuk Islam. Abu Bakar itu lembut hatinya, kalau baca Quran selalu menangis, suaranya merdu, sehingga bacaan Al-Quran yang dibacanya itu mempunyai pengaruh yang dahsyat. Orang yang mendengar itu langsung masuk Islam. Seperti Umar radhiyallahu anhu masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Orang yang mengerti sastra Arab, dia akan terkagum-kagum ketika membaca Al-Quran, memahami ketika mendengarkan ayat bacaan Al-Quran dibacakan. Bahkan orang yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun tidak tahu artinya, apabila dibacakan Al-Quran bisa menjadikan dia menangis dan terharu. Akhirnya Abu Bakar mengaji sholat dalam rumah. Tidak berapa lama dia keluar rumah, membuat musola di teras rumahnya sendiri. Baca Al-Quran di teras rumah. Akhirnya ibu-ibu, perempuan, anak-anak pada datang ke teras rumah Abu Bakar, mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan. Orang musyrikin keberatan. Dipanggil Ibnu Daghinah. Ibnu Daghinah mendatangi Abu Bakar, bahwasanya tidak boleh baca Al-Quran sholat di teras rumah. Abu Bakar mengatakan, kalau demikian saya pulangkan jaminan kamu, saya tidak butuh jaminan kamu. Cukup bagi saya jaminan dari Allah saja. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit membacakan beberapa ayat Al-Quran tentang keutamaan Al-Quran atau pengaruh ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibaca di surat Al-Hasyr ayat 21. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 21. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Bisa dibuka di surat Al-Isra ayat 107. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 107 sampai 109. Allah berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a." Artinya, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya, kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Di surat Maryam surat ke-19 ayat 58 Allah berfirman, "Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam
min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, mereka tunduk sujud dan menangis. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan yang lainnya. Dan tentunya Rasulullah SAW, Nabi kita semua, apabila membaca Al-Quran sering menangis, mengeluarkan air mata, terharu. Bagaimana dengan kita yang hati kita gersang, kita membaca, mendengarkan ayat Al-Quran tidak tersentuh? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar melembutkan hati kita semua, agar dijadikannya kita orang-orang, hati-hati kita ini tersentuh ketika dibacakan ayat Al-Quran, bergetar hati, bertambah keimanan kita, menangis, dan memperbaiki kita dengan bertaubat dan beramal saleh. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 83, surat Al-Maidah surat kelima ayat 83, Allah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, kepada Nabi SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Di surat Az-Zumar ayat 23, surat Az-Zumar ayat 23, surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 23, Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Bab yang ke-6, mungkin kita cukupkan sampai bab ke-6 dulu. Atau bab ke-7, kita selesaikan sampai bab 7 ya. Bab ke-6 membela Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kehidupannya selalu membela Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW disakiti oleh kaum musyrikin, diganggu secara fisik,
Maka Abu Bakar segera mendengar, berlari, dan langsung dipukulnya orang yang menyakiti Nabi SAW tadi. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Apakah kalian membunuh seseorang? Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, padahal dia telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian? Ini salah satu di antara bukti cinta Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Dia tidak ridha kalau Nabi SAW disakiti. Bahkan beliau selalu membela. Dalam peperangan pun beliau selalu menjadi tameng bagi Nabi SAW. Biarlah beliau yang terkena anak panah atau terkena tusukan pedang dan lain sebagainya, asal jangan Nabi SAW. Begitu pula para sahabat yang lain. Ridho kalau mereka terluka asalkan Nabi SAW selamat. Musuh-musuh Islam pada hari ini pun sama. Mereka tidak ridho apabila Islam itu tegak. Tidak suka dan tidak ridho kepada orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka melakukan tipu daya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah perlihatkan kepada kita kebenaran sebagai suatu kebenaran dan memberi kepada kita kemampuan untuk mengikutinya, dan agar Allah memperlihatkan kepada kita kebatilan sebagai suatu kebatilan dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di dunia ini yang sedang ditimpa musibah. Allah memberikan pertolongan dari orang-orang kufar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di bab ketujuh Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak membantu dakwah. Ketika orang-orang yang dijadikan budak disiksa oleh tuannya, maka Abu Bakar membeli mereka, memerdekakan mereka. Termasuk orang yang dimerdekakan adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal waktu itu sebagai budak dari seorang musyrik yang bernama Umayyah bin Khalaf, disiksa karena masuk Islam. Padahal Bilal sudah ditawari untuk keluar Islam, tapi diberi harta, diberi uang dan lain sebagainya. Bilal tidak mau. Jadi gangguan atau ujian orang yang beriman itu, pertama diberi kemudahan-kemudahan, diberi fasilitas-fasilitas, diberi kenikmatan-kenikmatan dunia, asal dia tidak istiqomah. Kalau tetap istiqomah, maka gangguan yang kedua adalah berupa teror, berupa ancaman, bahkan gangguan termasuk fisik sekalipun. Bilal lebih memilih ridha Allah meskipun harus disiksa secara fisik, dicambuk di tengah terik siang yang sangat panas, sakit luar biasa, tapi dia tetap istiqomah mengatakan ahad, ahad, ahad. Abu Bakar lewat, marah kepada Umayyah. Abu Bakar punya sifat orang yang benci kepada kezaliman, selalu membela keadilan. Sehingga dia katakan, zalim kamu melakukan hal yang demikian, orang yang lemah. Umayyah mengatakan, kalau kamu mau tolong dia silahkan tolong. Boleh, akan saya beli, berapa kamu jual? Kata Umayyah mengatakan 5 uqiyah emas. 5 uqiyah emas itu 1 uqiyah 30 gram. Kalau 5 uqiyah 150 gram emas. Kalau 1 gramnya sekarang harganya 500.000 rupiah, 150 gram itu 75 juta rupiah. Langsung dibayar kontan oleh Abu Bakar. Saya beli dia. Dibebaskan dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Tidak jadi budak Abu Bakar, tapi merdeka sebagai orang yang merdeka. Umayyah bin Khalaf mengatakan, wah kamu bodoh. Kalau kamu tadi tawar saja,
30 gram emas saya akan lepas. Karena Bilal ini tidak ada harganya di mata saya. Tapi kamu nggak nawar, salah sendiri. Jadi saya terima sekarang 150 gram emas. Kata Abu Bakar, kamu yang bodoh. Kalau kamu minta 3 kilogram emas, akan saya beli kontan 3 kilogram emas. Apalagi hanya 150 gram emas. Karena Bilal sangat berharga bagi saya. Barusan sekarang Umayyah bin Khalaf yang menyesal luar biasa. Kenapa saya tidak kasih harga lebih tinggi tadi? Ini jawaban yang luar biasa dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Justru tadinya Umayyah bin Khalaf berniat untuk membuat Abu Bakar menyesal, tapi justru akhirnya membuat dirinya sendiri yang sekarang menyesal. Sampai di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sebagaimana diceritakan oleh Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Basha, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, waktu sholat tiba, Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Sementara jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat beliau sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tidak kuasa menahan tangis. Bilal sendiri menangis tidak kuat. Sahabat-sahabat yang lain juga tidak kuat. Bilal hanya sanggup azan selama 3 hari setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah itu tidak mau lagi azan, berhenti. Minta kepada Abu Bakar untuk tidak lagi menjadi muadzin, karena selalu teringat dengan Rasulullah SAW setiap melantunkan azan. Abu Bakar tadinya tahan supaya mau, tapi Bilal tetap menolak. Pernah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah sekali meminta Bilal mengumandangkan azan. Karena di pemerintahan Abu Bakar, Bilal izin pergi ke Syam untuk berjihad. Tapi suatu saat di masa pemerintahan Umar, Bilal berkunjung ke Madinah untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Maka Umar didesak oleh para sahabat supaya meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal asalnya menolak, tapi minta oleh Umar radhiyallahu anhu, dia tidak bisa menolak. Akhirnya Bilal pun mengumandangkan azan lagi dari Masjid Nabawi, dan saat itu benar-benar beliau sendiri dan para sahabat yang lain menangis semuanya mendengarkan azan Bilal radhiyallahu anhu. Bilal sendiri radhiyallahu anhu meninggal di tahun 20 Hijriah. Meninggalnya di Syam. Di negeri Syam, sekarang ini wilayah Syam mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, biografi beliau, dan beberapa pelajaran-pelajaran yang terkait. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita lanjutkan dengan forum tanya jawab. Silahkan barangkali ada yang ingin bertanya, menuliskan dalam secari kertas dan bisa insyaallah dibaca, dan nanti saya akan berusaha untuk bisa menjawabnya apa yang saya mampu. Ustadz, para sahabat bisa menginfakkan hartanya setengah, bahkan seluruhnya untuk Islam. Namun mengapa zaman sekarang tidak ada orang Islam yang kedermawanannya seperti mereka? Ya. Termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu di Mekah
beliau keluarkan harta 40.000 dirham untuk perjuangan Islam. Bahkan ketika hijrah pergi ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar tidak menyisakan uang 1 dirham pun untuk keluarganya. Tapi bukan berarti menelantarkan, tidak. Tidak menelantarkan. Abu Bakar punya kambing, bisa diminum susunya, bisa dimakan dagingnya. Beliau juga punya kurma, bisa dijual juga kambing untuk beli gandum dan lain sebagainya. Insya Allah tidak kelaparan. Tapi uang tidak ditinggalkan 1 dirham pun, karena beliau butuh untuk perjuangan Islam. Sampai-sampai ayah Abu Bakar, Abu Quhafah, beliau tunanetra, belum masuk Islam, karena ayah Abu Bakar baru masuk Islamnya pada saat Fathu Mekah. Pada saat Fathu Mekah, datang menemui anak Abu Bakar yang bernama Asma, usianya sekitar 17 tahun saat itu. Asma yang menyiapkan makanan bekal untuk Nabi SAW dan ayahnya bersama Aisyah waktu Nabi SAW akan hijrah. Bahkan Asma itu juga termasuk yang ditempeleng oleh Abu Jahal sampai antingnya ini lepas dengan tempelengan yang sangat keras, karena ditanya kemana ayahnya pergi, tidak menjawab, tidak memberitahu. Asma didatangi oleh kakeknya, ayah kamu ini bagaimana, kok membuat kalian ketakutan dan kepikiran? Karena ayahnya ini sedang dikejar-kejar oleh musuh. Sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Nabi SAW, membunuh Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu akan diberi 100 ekor unta. Dikejar-kejar, tentu anaknya ketakutan, khawatir, sehingga ayahnya, kakek Asma mengatakan, ayah kamu ini membuat kalian kepikiran, dan udah gitu nggak ngasih uang lagi untuk kamu, nggak titip uang lagi. Asma membela ayahnya, wahai kakek, ayah kami meninggalkan kebaikan yang banyak sekali untuk kami. Karena kakeknya tunanetra, segera Asma mengambil batu, dikumpulkannya batu, dimasukkannya ke dalam berangkas harta milik ayahnya, yang biasa ayahnya nyimpan harta. Kemudian di atas batu itu diletakkan kain-kain, pakaian, bahan-bahan pakaian. Langsung kakeknya dipanggil, dituntun, wahai kakek, lihat tempat harta ayah, pegang coba. Karena kakeknya tunanetra, tidak lihat pundi-pundi dirham dan dinar, hanya pegangnya kain saja, tapi terasa di bawahnya itu ada benda keras, disangka logam-logam dinar dan dirham. Kalau begitu ayah kamu ini sudah meninggalkan uang cukup buat kalian, udah saya tenanglah, kata kakeknya ini. Jadi si Asma ini berusaha untuk menghibur kakeknya supaya kakeknya tidak kepikiran, dengan seolah-olah ayahnya ini meninggalkan uang yang cukup banyak untuk dia. Setelah pergi, Asma mengatakan, demi Allah ayah kami tidak meninggalkan 1 dirham pun, tapi kami semangat tetap. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah sampai di Mekah, Madinah, tidak lama kirim utusan untuk kirim uang untuk keluarganya juga. Jadi tetap memperhatikan. Hanya saja orang beriman itu berderajat, bertingkat-tingkat kualitas keimanan seseorang. Ada orang yang menginfakkan hartanya, seluruh hartanya untuk Islam, termasuk Abu Bakar. Waktu perang Tabuk juga seluruh hartanya diinfakkan untuk Islam. Setelah itu dia bekerja lagi, Allah berikan rezeki lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setengahnya. Jadi orang tergantung dari kualitas, juga dari kualitas keimanan. Tidak bisa kita paksakan. Kalau kita sistemnya doktrin paksa, orang menginfakkan seluruh harta tapi karena terpaksa, bukan karena ikhlas karena Allah. Akhirnya ketika tidak punya harta, bisa cari harta lagi dari jalan yang haram. Atau dia tidak sabar menghadapi kesulitan hidup, akhirnya tidak istiqomah.
Jadi yang ada adalah semangat, motivasi, anjuran untuk menginfakkan harta sesuai dengan kualitas keimanan. Dan di masa sekarang juga ada beberapa orang yang menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam. Di antaranya istri seorang dokter di Kuwait. Seorang dokter di Kuwait, suaminya ini dokter bernama Abdurrahman Smith. Dia lulus S1 dari Baghdad, ambil S2-nya di Liverpool, S3-nya di Kanada, dokter. Pulang ke Kuwait jadi dokter spesialis dengan gaji yang sangat tinggi. Kemudian sekitar 30 tahun yang lalu berangkat ke Afrika untuk membantu orang-orang yang kelaparan di Afrika. Sambil membantu, dia juga berdakwah. Banyak dari orang-orang yang penyembah batu berhala masuk Islam di kampung itu. Setelah masuk Islam mereka menangis, menyalahkan dokter. Mengapa Anda baru datang ke kami sekarang ini? Enggak dari dulu datangnya. Kami sedih karena ayah kami dan ibu kami meninggal dalam kekufuran. Belum sempat sebelum Anda datang. Dokter juga menangis. Disalahkan tadi, dia tidak mengatakan alhamdulillah saya datang sekarang gitu kan, kok masih saya disalahkan, tapi dia tidak mengatakan gitu. Dia menangis merasa bersalah, merasa berdosa atas keterlambatannya untuk datang ke Afrika. Dia segera pulang dan mengajukan pensiun dini ketika usianya 35 tahun. Mengajukan pensiun dini dan fokus seluruh hidupnya untuk dakwah di Afrika. Selama 29 tahun 11 juta orang masuk Islam. Sampai sekarang dia mendirikan lembaga namanya Aun Al-Mubashir. Cabang-cabangnya hampir di seluruh negeri Afrika ada. Mendirikan 860 sekolah, 4 universitas, rumah sakit, mendirikan juga kader-kader untuk dakwah. Dan luar biasa, menyantuni janda, anak yatim dan seterusnya. Istrinya ini anak orang kaya, anak konglomerat. Ketika orang tuanya meninggal, orang tua si istri, seluruh harta warisnya untuk dakwah Islam. Dia tidak mengambil sedikit pun untuk dirinya. Dia bilang cukup dari pensiun suami saya untuk makan. Ketika istrinya dibawa dakwah ke Afrika, sarapan makannya pisang, makan siang makannya pisang, makan malam makannya pisang karena nggak ada makanan yang lain. Dan terkadang harus bermalam di tenda, tidak ada AC. Tapi mereka semangat karena punya tanggung jawab untuk dakwah. Bahagia, luar biasa bahagia ketika melihat orang masuk Islam. Bahkan ketika istrinya sakit, Abdurrahman bin Smith mengatakan, saya jadi penyebab Anda sakit karena saya bawa ke Afrika ini. Istrinya mengatakan bukan Anda penyebab sakit. Justru saya sakit tapi saya bahagia sekarang. Ini sekedar contoh saja, salah satu di antara orang sekarang yang menerjemahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam. Dan masih ada lagi beberapa lagi kisah-kisah yang lain yang bisa dibaca dari tulisan-tulisan seperti juga Sulaiman Al-Rajhi, orang terkenal di Arab Saudi juga sekarang seluruh hartanya, tapi tidak seluruh hartanya, dia sebagian untuk dia waris, dia berikan hibah untuk anak-anaknya, tapi masih banyak dari hartanya yang hanya untuk kepentingan Islam dia wakafkan. Inilah insya Allah yang bermanfaat bagi orang yang memiliki harta ketika hartanya dikeluarkan untuk jalan Islam. Tentu kalau orang mau berwasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Kalau mau memberi wasiat, kalau saya meninggal tidak boleh seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah atau wakaf, tidak boleh, karena dia akan meninggalkan ahli waris yang perlu juga untuk hartanya. Tapi kalau selama dia hidup, bukan wasiat, dia mengeluarkan seluruh hartanya, hak dia. Termasuk Umar bin Abdul Aziz waktu jadi khalifah, dia hartanya banyak diinfakkan.
Sehingga ketika dia meninggalkan 11 orang anak, harta warisnya sedikit sekali mereka. Padahal dia seorang khalifah. Ada keluarganya, kerabatnya, orang kaya. Anaknya 11, masing-masing 1 juta dirham. Dapatkan harta. Tetapi dengan berjalannya waktu, anak yang dapatkan harta yang waris yang banyak tadi ketika dewasanya jadi pengemis. Hartanya habis. Sedangkan anak Umar bin Abdul Aziz yang warisannya sedikit, ketika dewasanya jadi dermawan, jadi hartawan, menginfakkan 100 ekor kuda untuk kepentingan jihad di jalan Allah dan hartanya banyak. Jadi tidak ada jaminan kalau orang tua meninggalkan harta yang banyak untuk anaknya akan selamanya anak itu jadi kaya, tidak. Dan ketika orang tua meninggalkan anaknya dalam keadaan saleh, takwa, berilmu, berakhlak, walaupun kurang hartanya, tidak ada jaminan akan kurang terus hartanya. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah akan memberi rizki kepada hambanya tanpa hitungan. Adapun dunia Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, Allah berikan dunia. Tapi untuk akhirat hanya Allah berikan kepada orang yang beriman untuk jannah ini. Jadi hendaklah kita didik anak kita dengan keimanan yang benar, dengan akhlak yang benar, dengan ilmu, itu yang akan memberikan manfaat. Jangan yang kita pikirkan bagaimana untuk mewariskan anak dengan harta yang banyak untuk anak. Jangan itu jadikan tujuan. Abu Bakar di usia berapa masuk Islam? Masuk Islam usia 38 tahun. Dari awal. Meninggalnya usia 63 tahun. Itu tahun di sini tahun Hijriyah ya. Tahun Hijriyah. Berapa jumlah istri Abu Bakar dan anak-anaknya? Apa pekerjaan beliau? Pekerjaan beliau pedagang. Beliau berdagang kain. Istri beliau ada 4. Di antaranya yang pertama yang melahirkan Asma dan Abdullah. Tapi tidak masuk Islam. Maka dicerai oleh Abu Bakar. Istri yang berikutnya ada yaitu ibu dari Aisyah dan Abdurrahman. Kemudian juga ada istri beliau dari penduduk Madinah. Kemudian ada juga istri beliau Asma binti Umais, janda dari Ja'far bin Abi Thalib, mantan istri dari Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal gugur di medan peperangan. Setelah selesai masa iddahnya dinikah oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Anak-anaknya ada yang bernama Abdullah, Asma, Aisyah, Abdurrahman, Muhammad, dan Ummu Kulthum. Ada 6 anaknya. Pernah suatu hari Abu Bakar radhiyallahu an pulang dari masjid melihat anaknya Abdullah ini tidak pergi ke masjid karena sedang bercengkrama dengan istrinya Atikah. Anak Abu Bakar ini sangat mencintai istrinya. Abu Bakar khawatir kalau anaknya ini lalai dari kewajiban sholat di masjid gara-gara istrinya yang cantik tadi. Maka dia perintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Dan Abdullah pun mentaatinya. Langsung dia ceraikan istrinya atas perintah ayahnya. Tapi setelah selesai dicerai, karena keduanya saling mencintai, tentu keduanya sedih semua. Si istri mikirkan suaminya, suami ini mikirkan istrinya. Bahkan Abdullah bersenandung. Bersenandung mengingat tentang istrinya ini yang baik. Istrinya baik juga. Lalu Abu Bakar tidak sampai hati, kasihan. Akhirnya diperintahkan lagi untuk rujuk lagi. Tapi setelah itu Abdullah tidak menjadikan istrinya itu jadi sebab lalai.
Bahkan dia gugur di medan jihad, di medan peperangan Abdullah radhiyallahu anhu. Adapun di masa sekarang, kalau ada orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, apakah wajib ditaati dengan alasan Abu Bakar melakukan hal demikian, Umar bin Khattab juga melakukan hal yang demikian? Itu bisa dibaca di buku ini, ada pembahasan tentang masalah perceraian tadi, yaitu di halaman 195 ada bab judulnya ceraikan dia wahai Abdullah. Kita bisa baca penjelasan dari Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas di halaman 201. Ada orang yang atau di halaman 203 ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua menyuruh untuk menceraikannya? Imam Ahmad melarang, jangan kamu ceraikan. Orang tersebut tanya lagi, bukankah Umar bin Khattab dulu pernah menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya? Bukankah Abu Bakar radhiyallahu anhu dulu pernah memerintahkan untuk menceraikan istri dari anaknya? Imam Ahmad menjawab, boleh kamu taati orang tua untuk menceraikan istrimu jika bapakmu sama dengan Abu Bakar dan bapakmu seperti Umar. Karena Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsunya. Jadi pertimbangannya benar-benar pertimbangan karena agama. Maka di sini ada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di halaman 204 ketika ditanya tentang hukum menceraikan istri karena sang ibu menyuruhnya melakukan yang demikian. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menjawab, apabila orang tua meminta anaknya untuk menceraikan istrinya, maka kondisinya tidak lepas dari dua hal. Pertama, orang tuanya menyampaikan adanya sebab syar'i yang menuntut agar menceraikan anaknya tadi, istri dari anaknya. Seperti istrinya itu wanita yang fasiqah, yang ahli maksiat, pendosa, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Maka itu dibenarkan yang demikian. Tapi kalau karena kecemburuan seorang ibu kepada menantunya, yang masalahnya sifatnya pribadi, maka tidak boleh ditaati dalam hal ini. Padahal istrinya orang yang baik. Tapi di sini diperlukan sikap bijaksana dari anak laki-laki, bagaimana bisa menjelaskan kepada ibunya. Dan bagaimana sikap anak laki-laki ini untuk tidak menampakkan kasih sayangnya yang berlebih kepada istrinya di depan ibunya sendiri, yang bisa membuat ibunya nanti cemburu. Ya, ada seorang yang jika bergaul dengan teman-teman lamanya, akhlaknya jadi tidak baik. Namun jika ia bergaul dengan teman-teman yang baru ia kenal di pengajian, akhlaknya jadi berbeda, jadi lebih baik. Pertanyaannya, jika ia bergaul dengan teman lamanya, ia tidak dapat berubah dengan perilaku kurang baik karena teman-temannya sama seperti itu. Apa yang harus ia lakukan? Pertama, kalau kita punya teman lama yang kurang baik, kita upayakan agar mereka menjadi baik atau menjadi lebih baik. Pernahkah kita doakan dalam doa-doa dalam waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamat, di hari Jumat antara asar menjelang maghrib, doakan agar Allah beri hidayah kepada kita dan kepada teman-teman lama kita tadi. Sikap yang kedua, jangan jadikan mereka sebagai sahabat dekat kita. Tapi bukan berarti putus hubungan, tapi jangan jadikan sahabat dekat.
kita lebih perbanyak intensitasnya bergaul dengan teman-teman yang baik tadi. Tapi dalam hal-hal tertentu ketika teman lama sakit kita tengok. Kesempatan juga untuk menyampaikan tentang kebenaran jalan hidayah. Semoga mereka menjadi lebih baik gitu. Dan jangan menganggap kepada siapapun kita lebih baik dari dia. Walaupun sekarang kita sudah aktif ngaji, jangan menganggap kita lebih baik dari teman lama kita yang kita anggap masih banyak pelanggarannya, dosanya, dan lain sebagainya. Karena bisa jadi kita punya dosa yang lebih besar daripada dosa dia. Bisa jadi mereka punya amalan-amalan baik yang tidak kita ketahui. Artinya kita tidak menyepelekan, meremehkan mereka. Tapi kita punya kewajiban untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan mereka semampu kita. Tapi kalau kita khawatir dengan berinteraksi dengan mereka, kita yang akan terpengaruh, kita tidak punya kekuatan, tidak punya ilmu untuk mempengaruhi mereka, kita harus jaga jarak dan hindari dengan mereka. Demi untuk menyelamatkan keimanan kita, kualitas keimanan kita. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada suatu masjid di sebuah komplek perumahan Ustaz ya. Terus di saat Ramadan kemarin, mereka itu orang masjidnya membuka kotak infak. Setiap malam itu ada yang memberikan infak 700.000 Ustaz. Selama hampir 1 bulan. Lalu pihak masjid ini penasaran siapa setiap malam yang memberikan infak 700.000 itu misalnya setiap malam pas saat Ramadan. Ternyata pas diselidiki, pas diperhatikan, ada yang memasukkan uang 700.000 dengan lipat-lipat seperti itu. Dilihat ternyata orang tersebut dikenali oleh pihak masjid, ada yang mengenali. Ternyata yang memasukkan itu adalah pekerjaannya orang pajak, dan dia setiap malam itu masukkan uang untuk ke masjid itu 700.000. Akhirnya yang masjid itu kurang menerima Ustaz, karena yang memasukkan uang ini adalah orang pajak Ustaz. Akhirnya salah satu Ustaz di situ menegur langsung orang pajak itu, melarang untuk memasukkan uang lagi Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz sikap masjid dan orang pajak tersebut Ustaz? Ya. Pertama, menurut saya gitu ya, untuk menyelidiki siapa orang yang berinfak tadi itu juga bukan suatu hal yang penting untuk kita ketahui gitu kan. Ada orang sudah berinfak, alhamdulillah, karena ada keutamaan orang yang berinfak tidak ingin dikenal atau secara rahasia, itu lebih utama daripada orang yang berinfak yang dengan diketahui gitu. Ada keutamaannya. Jadi kepentingan kita untuk mengetahuinya artinya tidak suatu hal yang urgen. Kedua, setelah kita tahu dia bekerja misalnya di kantor pajak, kita juga hendaknya berhusnudzon bahwa uang yang dia infakkan karena dia mendapatkan penghasilan, pemasukan tidak hanya dari, kalau kita anggap ada bagian dari hal yang haram, uang haram yang masuk dalam kantong dia, tapi dia juga mendapatkan uang yang halal juga dari penghasilan, dari gaji ataupun dari hal-hal yang lainnya gitu kan. Jadi kita tidak bisa menganggap karena dia kemungkinan besar korupsi maka uang yang diinfakkannya hasil korupsi misalnya. Kita tidak tahu. Jadi langkah untuk menolak atau mengembalikan atau tidak boleh menginfakkan juga apa yang saya pahami adalah juga mungkin kurang tepat, tetapi silahkan ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih senior, yang lebih paham untuk lebih mendapatkan jawaban yang lebih baik barangkali.
kalau menuntut ilmunya, artinya menuntut ilmu selama itu bisa memberikan manfaat untuk umat Islam atau untuk Islam dan lain sebagainya, silahkan kita menuntut ilmu gitu kan, tentang bagaimana ekonomi kapitalis, bagaimana tentang ekonomi sosialis dan lain sebagainya, kita sebagai suatu ilmu, bukan untuk kita terapkan apabila bertentangan dengan Islam. Adapun pertanyaan yang pertama, bekerja di kantor pajak hukumnya bagaimana, saya belum bisa menjawab dalam pengertian dengan jawaban misalnya dengan mengatakan haram dan lain sebagainya, karena ini masalah fatwa, saya khawatir salah. Tetapi kalau kita ragu karena adanya syubhat, misalnya keraguan dengan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam dan lain sebagainya, hendaklah kita meninggalkan hal-hal yang syubhat di mana saja. Kita merasa bahwa kita bekerja di satu tempat di kantor yang tidak nyaman untuk bisa istiqomah dalam keislaman kita, maka hendaklah kita cari tempat yang lain yang lebih jelas-jelas kehalalannya supaya untuk melindungi diri kita. Tapi saya tetap belum bisa menjawab, artinya bisa ditanyakan ke ustadz yang lain tentang bagaimana hukum orang yang bekerja di kantor pajak. Ya. Bisa beri penjelasan sedikit bagaimana sampai kaum Syiah itu menganggap Abu Bakar itu kafir gitu? Ya. Tentang kaum Syiah yang menganggap Abu Bakar ini kafir. Ya. Tentu kita ketika mengatakan kaum Syiah, tidak semua dari kaum Syiah menganggap Abu Bakar kafir, karena Syiah itu sendiri bersekte-sekte, kelompok-kelompok yang bermacam-macam kelompoknya gitu kan. Ada juga Syiah yang dikatakan Syiah Zaidiyah. Hanya saja Syiah yang ada yang di negeri Iran sekarang ini Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, Syiah Itsna Asyariyah yang akidah mereka mengkafirkan sahabat termasuk Abu Bakar radhiyallahu an. Kecuali hanya sedikit saja yang tidak dikafirkan. Itu dari sisi akidah mereka. Adapun karena mereka ingin menyebarkan paham itu ke Indonesia, tidak semuanya apa yang mereka yakini itu mereka sampaikan kepada masyarakat di sini. Bahkan ulama mereka mengatakan kepada pengikutnya di sini, jangan celak sahabat, jangan kafirkan sahabat. Ada pernyataan demikian dari pimpinan mereka. Bukan berarti mereka cinta kepada sahabat tersebut, tapi dengan alasan secara strategi apabila mendakwahkan dengan mencela, melaknat, mengkafirkan tentu tidak diterima, akan menimbulkan dampak yang berat. Nah, itu ada. Walaupun ada juga kelompok yang radikal yang berani untuk mencela sahabat secara terang-terangan, gitu kan. Nah, umumnya mereka kaum Syiah itu mendiskreditkan sahabat. Mereka itu berupaya untuk mencari celah-celah terus untuk menjelek-jelekan sahabat, walaupun dengan mungkin bahasa yang halus misalnya. Di sini kesalahannya masalah sejarah, banyak distorsi sejarah. Jadi dalam satu sisi ada hal yang benarnya dalam sejarah, tapi ada hal-hal yang dipelintir oleh mereka. Di sini pentingnya umat Islam untuk mempelajari sejarah dengan dalam, dengan baik, supaya tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham yang sesat seperti paham Syiah. Untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka menganggap bahwasanya yang berhak untuk menjadi khalifah, pemimpin setelah Rasulullah SAW adalah Imam Ali radhiyallahu anhu. Disitulah mereka tidak terima Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi imam atau khalifah, termasuk Umar dan termasuk Utsman. Ini mereka menganggap telah merampas hak kekhalifahan. Padahal kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman merupakan ijma' kaum muslimin. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu sendiri berbaiat dan setia kepada imam-imam yang tiga tersebut. Bahkan beliau cinta kepada tiga sahabat tersebut. Di antara bukti kecintaannya, beliau punya anak banyak. Di antara anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ada yang diberi nama dengan Abu Bakar.
ada yang diberi nama Umar, ada yang diberi nama Utsman. Dan beliau benar-benar sangat cinta kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hanya saja mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, tapi hanya sebagai pengakuan saja. Hakikatnya mereka membenci dan merendahkan Ahlul Bait, hakikatnya. Walaupun mereka merasanya mencintai, tapi sikap-sikapnya merendahkan sahabat, karena merendahkan sahabat itu berarti merendahkan Ahlul Bait, karena Ahlul Bait cinta dan menghormati sahabat. Ini diantara yang menjadi penyebab alasan mereka tidak suka kepada Abu Bakar radhiyallahu an, dianggap Abu Bakar telah mendolimi putri Nabi SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Setelah Nabi SAW wafat, putri Nabi SAW Fatimah meminta harta Nabi SAW, tanah di Khaybar atau tanah Fadak. Maka Abu Bakar tidak memberi. Dia katakan Rasulullah SAW telah bersabda, kami para nabi itu tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Jadi harta milik Nabi SAW setelah meninggal itu kembalinya ke Baitul Mal, ke harta milik negara. Yang dari harta tersebut nanti hasilnya diberikan untuk keluarga Nabi. Keluarga Nabi diberi, kaum muslimi, kaum fuqara juga diberi. Tapi tidak diwariskan kepada anak-anak Nabi SAW atau ahli warisnya. Ini yang membuat salah faham. Fatimah radhiyallahu anha sempat kesal kepada Abu Bakar radhiyallahu an karena tidak memberikan harta tersebut kepada beliau. Padahal Abu Bakar karena cintanya kepada Nabi SAW dan cintanya kepada Ahlul Bait, beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hartanya tidak mewariskan dan tidak diwarisi. Bahkan kalau kita mengatakan warisan, bukan hanya putri Nabi Fatimah saja yang berhak, tapi paman Nabi pun berhak Al-Abbas. Kemudian istri Nabi termasuk Aisyah radhiyallahu anha yang hidup itu juga berhak juga. Kalau kita katakan berhak, tapi sebenarnya bukan harta waris. Sehingga yang lain pun tidak menuntut. Dan sebelum wafatnya Fatimah radhiyallahu anha telah clear masalahnya. Ketika Fatimah radhiyallahu anha sakit di akhir hayatnya, Abu Bakar menengok, bertemu, ditemani Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah. Dan clear, Abu Bakar minta maaf kalau ada salah dan saling memaafkan. Tapi Abu Bakar tetap tidak mengembalikan harta itu karena bukan waris. Dan buktinya, setelah Abu Bakar meninggal, di masa Khalifah Umar, Utsman, tanah itu tetap menjadi milik Baitul Mal. Dan di masa pemerintahan Ali radhiyallahu anhu juga, Ali tetap tidak mengembalikan harta itu, mengambil harta itu untuk ahli warisnya Nabi SAW, tidak. Seandainya Abu Bakar salah, Umar salah, Utsman salah, tentu di masa pemimpin Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah, beliau berhak untuk mengembalikan, mengambil harta tadi, diberikan kepada ahli warisnya. Tapi beliau tidak melakukan hal yang demikian. Berarti membenarkan keputusan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi orang-orang yang membenci sahabat memang sudah ada kedengkian di hatinya, ada dendam, sehingga mencari-cari masalah-masalah tersebut, dicari-carinya. Padahal sifat orang yang beriman dalam Al-Quran, dalam doa kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan jadikan di hati kami kebencian terhadap sesama orang beriman. Kepada sesama orang beriman saja tidak boleh ada rasa kebencian. Maka orang yang membenci sahabat, hakikatnya adalah mereka bukan Islam. Hanya saja banyak orang yang belum paham hal ini. Tugas kita adalah untuk mendakwahi. Di antaranya dengan ilmu, supaya kesubhat, kerancuan yang mereka fahami karena ketidaktahuan mereka ini bisa mereka memahaminya dan mendapatkan hidayah dan terselamatkan dari kesesatan. Termasuk juga syubhat dari mereka tentang Abu Bakar, dikatakan bahwa beliau ini membunuh
orang-orang yang tidak bayar zakat, padahal mereka itu sholat, padahal mereka itu muslim. Berarti di sini bahwasannya membunuh orang Islam, di fitnahnya seperti itu kan. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, itu banyak orang yang murtad dari agama Islam, termasuk juga orang yang tidak mau bayar zakat. Katanya kalau di masa Nabi kami bayar zakat sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Nabi meninggal kami nggak mau bayar zakat. Hukum zakat itu fardu ain, ijma. Barang siapa mengingkari kewajiban zakat maka dia telah kafir. Walaupun dianya bayar zakat, tapi ngingkari zakat itu tidak wajib. Kecuali orang yang baru masuk Islam dan belum paham tentang ilmu Islam bahwa zakat itu wajib, masih dimaklumi. Tapi kalau orang Islam sudah paham semuanya, zakat itu wajib. Mereka mengingkari, menganggap tidak wajib, berarti keluar dari Islam. Abu Bakar berprinsip kalau mereka bayar zakat, mereka tidak diperangi. Tapi kalau mereka tetap mengingkari, akan diperangi. Dan tetap mereka membangkang. Dan ketika diperangi itu seluruh sahabat sepakat dengan keputusan Abu Bakar radhiyallahu an. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu pun bersama-sama Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka orang-orang tersebut. Nabi SAW berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan seterusnya. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Termasuk khulafa'ur rasyidin adalah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini juga dibahas dalam buku ini, kasus tadi Tanah Fadak dan juga tentang kasus masalah memerangi orang yang tidak membayar zakat. Berbeda dengan orang yang tidak membayar zakat karena bakhil, karena pelit. Tapi dia meyakini kewajibannya, maka dia berdosa besar di sini. Berbeda dengan orang yang mengingkari, tidak meyakini kewajiban zakat. Meskipun dia membayar zakat misalnya. Ini diantara hal-hal yang terjadi tentang kerancuan dari kaum Syiah yang digulirkan kepada umat Islam untuk mendiskreditkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Termasuk juga kisah beliau menjadi khalifahnya pun dianggap tidak sah. Ya, terakhir silakan. Jadi ada yang bertanya bahwa Islam itu bermusuhan dengan Yahudi. Lalu dia bertanya, berarti benar bahwa Hitler membunuh Yahudi? Apa yang harus kita jawab setelah pertanyaan itu? Bagaimana? Ada yang bertanya bahwa Islam itu bermusuhan dengan Yahudi. Lalu benar apa yang dilakukan oleh Hitler yang telah membunuh Yahudi? Apa yang harus kita tanggapi dengan pertanyaan seperti itu? Ya. Jadi Yahudi adalah musuh, gitu kan? Tapi Islam punya aturan-aturan tersendiri. Ada aturan-aturannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Siapa mereka yang boleh dibunuh, wajib dibunuh, bahkan haram untuk dibunuh, meskipun mereka orang kafir. Tidak setiap berarti orang kafir berarti hukumnya dibunuh, kan tidak. Ada aturan-aturannya. Bahkan bisa berdosa kalau membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh gitu. Sehingga itu kembalinya kepada keilmuan. Kembali lagi tentang bagaimana mempelajari nanti kitabul jihad, di bab-bab di kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih misalnya. Sehingga kita tidak mudah untuk menumpahkan darah kecuali dengan yang hak. Ada aturannya. Kecuali dengan yang hak. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.